Nanti pas ternak domba berarti masih rencana ternak domba, pasar sudah ada. Lah enak itu. Iya toh. Urung memulai misalnya pasar. Wis ada pasar. Sampeyan lebih menyarankan feeding atau fattening? Lah aku pribadi yo Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para peternak Indonesia, ini ketemu sama Sufering lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mas Bos. Ya ini lagi ngapain ini? Ngecek nota. Dulu. Wis tak tutup. Oh iya konan wae. Diramu mesian gitu. Iya tak kayak dudu kita lihat. Oh, saya toh. Iya. Bayu. Aja duit ya. Lah gila. Ki pesanan sing Februari. Pesanan Februari. Duitnya ditutup. Duitnya tutup ini. Pesanan Februari. Kok nganu ya wis apa bawa komputer ndek? Bawa komputer. Excel apa? Excel ya, Excel. Oh, Excel. Alah yo faktur-faktur ke tanda terima ya, Mas. Sampai ana faktur itu. Lho. Jadi nak koyo peternak ini kan sing diurusi wakeh. Iya. Durung lek ngarit barang. Iya. Sing ngarit tapi. Jadi pesanan-pesanan ini kudu ono datane, lah engko iso bisa mengurutkan gitu. Sing pesen duluan sapa, sing pesen terakhir sapa. Untuk pelayanan terus sambil ketersediaan stok kan kudu balance gitu. Ini ngecek stok gimana hari ini tadi ngecek stok dan udah ambil 12 ekor ini. Ini ya. 12 ekor yang sudah siap untuk dibuntingkan. Jenis apa ini? Ini jenis yang pilok biru. Itu Texel. Texel. Yang pilok merah komposit. Merah komposit. Oh, sing apik sing iki ya. Lek teman-teman belum tahu. Lah bedane apa? Lek Texel itu modelnya gini iki full keriting terus buntutnya kecil. Oh iya, keritingnya beda ya. Iki Texel ya? Tapi lek sing komposit ini wis kawinan dengan domba lokal. Jadi dia wis resesif. Kadang telingane gede, buntutnya gede, tapi posturnya mengikuti Texel. Jadi yang belum pernah lihat domba ini domba, gitu. Nah, lihat yang komposit ini yang komposit. Bedone ming ngene bulu ya? Bulu kadang sing keriting depane tok, belakangnya lurus, terus ekornya kan sing komposit. Ekornya kan kelihatan toh, beda toh. Cuma posturnya sama. Wah, lewong awam gak ngerti loh ya. Wong awam gak ngerti, pemeneh belum pernah lihat domba. Kan ada yang tahu kalau domba itu berkaki dua. Loh, mosok Mas? Ada. Kayaknya di domba hitam itu loh, kambing hitam itu loh. Kan biasanya kaki dua. Nah, ngecek di sini banyak yang kosong ini. Ini apa? Ini yang stok apa ini? Mas? Ini baru datang, bibitan baru datang di tempat kan di ruang karantina. Karantina. Koyok dia karantina karantina. Ini nanti kita bahas prospek peternakan domba enaknya. Ya, prospeknya peternakan domba kan kadang orang-orang bingung enaknya ke fattening atau ke breeding. Lah biasanya orang-orang itu tujuannya mesti keuntungan. Lah di luar keuntungan itu sebenarnya ada hal-hal yang bisa mempengaruhi keuntungan kecil jadi besar, besar jadi kecil. Nah, seperti itu. Apa gitu? Langsung aja dibahas. Jadi misalnya kita ini kan di kandang fattening. Ini ya kandang fattening. Berarti kan tetap membutuhkan domba-domba bibitan seperti ini. Iya. Lah domba-domba bibitan ini berarti kan dari peternak-peternak breeding. Benar. Contoh kita ketahui dulu untuk fattening siklusnya ada 3. Tinggal tipe fatteningnya dulu. Tipe fattening dibahas di sini apa nanti? Tipe-tipe fattening. Ben khusus ya. Ben khusus. Sak dudono dikit ya. Wes ini normalnya fattening kan kita panen 3 bulan. Iya. Lah berarti kan siklus keuangan kita masuknya 3 bulan sekali gitu. Lah untuk breeding berarti kan kita nunggu beranak sampai dia usia sekitar 5 bulan 6 bulan seperti ini. Berarti butuhnya waktu 11 bulan. 11 sampai 12 bulan. Setahun ya? Setahun. Itu. Lah terus contoh ini kan kandang fattening dengan kapasitas 250 ekor. Iya. Ini kosong semua ini. Berarti membutuhkan sekitar ini hanya terisi sepertiga ini kita butuh sekitar 100 ekor untuk ngisi ini. Lah itu ngisinya tetap
butuh peternak-peternak breeding. Berarti yang peluang. berjalan lambat itu tadi. Sing 1 tahun tadi. 1 tahun tadi. Iya. Tuh, jadi lek peluang di sini dari fattening atau breeding itu sebenarnya lek saya pribadi lebih aman breeding. Karena siklusnya lebih santai. Kalau peternak fattening kayak gini kan mereka mesti beline sing domba kurus atau domba usia muda. Iya. Lah domba kurus ini nak belum pernah ternak, kalau awal langsung fattening mesti kaget, Mas. Jadi misalnya aku belum pernah ternak, Iya. wedusnya gak ngerti sikilnya ternyata 4. Misalnya itu ya. Iya. Dan ternyata ketika tahu wedus, ternyata sikilnya 4. Belum tahu carane tahu domba sakit, misalnya ini tadi batuk-batuk ini kayak ini keselak kadal apa memang batuk gitu. Iya. Itu. Orang ngerti lah. Belum Iya. ngerti, nanti malah takutnya dikasih obat-obat dikasih salep. Padahal batuk. Dikasih plester, batuk dikasih plester mulutnya biar nggak batuk. Iya. Kan Nggak itu malah masuk bahaya. kan. Jadi lah untuk peternak langsung ke peternak penggemuk itu kan Iya. sama dengan kita langsung ke masuk SD langsung nggak belajar baca tapi langsung menulis gitu. Tapi kan kita nggak tahu tulisan itu benar apa nggak karena kita nggak bisa baca, nggak bisa ngoreksi, buta huruf misalnya seperti itu. Nah kalau ada mentore, Ya. kan ada yang ngoreksi, ini tulisannya udah benar. Berarti penggemukannya udah benar. Kalau misalnya saya dengan peternak penggemuk ini, saya pengen penggemuk Bu atau Pak. Iya. Terus kan diajari bagaimana treatment awal. Terus bagaimana cara merawat, terus tanda-tanda hewan sakit seperti itu. Lah, tapi kan itu hanya ilmu. Ketika kita masih praktek, kita kan harus mengetahui betul tanda-tandanya gimana. Kalau misalnya kembung kalau nggak segera diobati kan bisa kematian. Jadi orang yang mengejar keuntungan itu nanti ketemunya malah buntung gitu loh, malahan tanpa didasari 1 mentor dan 2 kegiatan yang benar-benar kita memahami di situ. Berarti memang ternak itu butuh mentor ya? Sebenarnya iya, baik breeding maupun fattening butuh mentor. Cuma kan kalau fattening kan kita di pressing dalam waktu 3 bulan. Memang benar keuntungan langsung 3 bulan, tapi pressingnya ya secepat 3 bulan itu orang digodok misalnya gedangnya karbitan gitu loh. Tapi setelah selesai karbit kan sama-sama siap dimakan semua. Kalau lolos. Peluangnya misalnya breeding sama fattening ki maksudnya keunggulannya apa kelemahannya apa? Yang paling tersulit maksudnya kesulitannya. Keunggulannya fattening, iya. Itu sirkulasi uangnya cepat dan untuk badi, iya. Intinya. Tapi terus selain itu kita tidak ada pakannya fix, nggak perlu pakan aneh-aneh. Misalnya pakan untuk bunting, pakan untuk cempe, pakan untuk jantan itu nggak ada. Lah terus enaknya tempatnya ringkas kayak gini, wes. Kegiatannya yus template, pagi ngasih makan, habis ngasih makan dilihat ada yang sakit enggak, wes itu tok. Jadi ringkas. Itu kelebihan fattening. Kesulitannya kita berarti kan harus di pressing 3 bulan. Berarti 3 bulan sekali harus mendapatkan bibit. Iya. Padahal kalau kita peternak baru belum punya channel bibit, masih ngikut dulu. Yang kedua gampang ya golek bibit ternyata. Oh iya, kalau kita keliru milih bibit ya nanti tengahnya sempoyongan gitu. Padahal kita kan nggak tahu keliru sama bener ya kalau pemula. Iya benar. Kan seperti itu. Terus cara merawat domba. Ya. Sekali lagi kalau pemula kan belum tahu cara merawatnya yang bener atau enggak. Yang tahu kan secara teori seperti ini. Kadang orang itu nge-push bahwa aku sama dengan teori. Akhirnya mereka kan menganggap benar. Padahal itu belum tentu tepat seperti itu. Terus setelah itu minusnya yang ketiga adalah pemasaran. Kalau sudah lebih dari 3 bulan kita tetap menggunakan pakan fattening, pasar belum ada, otomatis kan barang mandek, Mas. Pakan masuk terus. Sedangkan untuk kenaikan bobot setelah bulan ketiga itu grafiknya tidak sefluktuatif yang di 2 bulan 3 bulan itu. Wis rada nganu ya. Stagnan ya. Jadi dengan pakan yang dimakan itu tidak sepadan seperti itu. Nanti ujung-ujungnya lag. Nah, jadi kalau saya pribadi kalau pengen masuk ke fattening minimal modal awal itu tetap mentor terus relasi itu modal awal. Kalau belum berelasi otomatis penjualannya tadi penjualan dan mendapatkan bibit. Bibit. Terus untuk pakan seperti ini juga sedikit
susah. Susah ya, oleh gak tau pas rugi ya. Bener, tapi memang keuntungannya sirkulasinya lebih cepat. Lebih cepat. Tapi kalau ini loh 3 bulan ini nanti misalnya kita punya 50 ekor itu untuk ngurusi domba neta ya habis waktunya kita. Karena sambil belajar sambil menangani kita. Tapi kalau kita mulai dari breeding itu memang lebih ringan. Ya. Itu positifnya ya lebih ringan. Terus kita ada siklus lebih panjang nih, ada siklus kawin, ada siklus bunting, beranak dan pembesaran. Nah ini selama 1 tahun loh, enaknya kan 4 kali lipat waktunya. Kalau sakit kita bisa agak santai. Jadi tanya sana tanya sini nambah relasi seperti itu. Tapi nggak keburu-buru kayak fattening itu tadi. 3 bulan tok ya. 3 bulan. Terus kekurangan nih. Belum ini masih kelebihan dulu. Uangnya berarti kelebihan lebih benar kayak. Iya. Nah, terus kelebihannya kita selain dapat pembelajaran itu tadi, kelebihannya kita juga dapat bisa relasi fattening loh, malah enak tuh. Jadi pasar kita ini otomatis bisa masuk fattening. Ini contoh. Lah ini pasar. Kita ini punya kosong berarti wis peluang. Pasar. Nah, domba ini seperti ini berarti ini wis contoh barang yang dipilih oleh pasar. Oh kayak gini ya. Dia apa jenisnya apa tuh singgi Mas? Ini campur Mas. Campur. Jadi ada kita kan kalau beli bibit itu kan kalau kita langsung ke pasar langsung tidak efektif di waktu. Ini kita ada rekanan juga pengepul. Jadi untuk mengepul barang terus ada fee jasa itu termasuk salah satu peluang. Kalau kita pun ya peluang ya. Jadi nggak punya kandang, nggak punya domba, bisa mengepul barang langsung taruh ke sini. Iya. Nah, kalau ini kan wes jelas berarti butuh piro ini kan sekitar 150 yang kosong. Kosongnya 150, kapasitas 150. Kalau kita ini siklusnya berarti kan 3 bulan sekali, berarti setahun 4 kali. Peluang isi peng 4. Berarti harus punya 600 ekor. Loh, itu berarti nak punya 10 ekor wis jelas payu gitu loh Mas. Jelas payu. Itu pelese. Makanya orang-orang kok malah bingung ya. Aku ternak ngedoli nang ndi? Ngedoli nang ndi ya nang kene iki gitu. Nang kene iki. Lah, pama aku ternak bingung ngedol tak dolemu kena oleh. Boleh. Ternak apa ini tapi? Unta. Jek urung di domba ya belum. Kambing dulu ya. Kambing. Lah ini kan delale pas domba. Iya pas domba. Ya nanti pas ternak domba berarti masih rencana ternak domba, pasar sudah ada. Lah enak itu. Iya ta. Urung memulai wis ana pasar. Wis ada pasar. Tapi baliknya iki sing breeding ya. Yang breeding. Nah, fattening mau rada angel didik pasare ya. Tapi duitnya cepat. Itu sing breeding mau kekurangannya apa? Kekurangannya duitnya lambat, Mas. Misal kita ada proses dalam 1 tahun itu tadi. Berarti kan uang kita mengendap dalam 1 tahun. Perputaran uang. Nah itu uang panas ya, misalnya uang sing apa uang tas nggawe uang tabungan misalnya. Yuk uang yang mengendap itu uang kita kan jadi kerja keras. Tapi kalau uangnya pinjem di bank, jemput adik tuh. Bentar ya. Ini mau jemput adik, tapi sebentar dulu. Ayo tak ngasih pencerahan kepada teman-teman ini ya. Nah, tapi kalau uangnya pinjem di bank, uangnya nanti kerja rodi. Iya. Soalnya kesusu ya. Kesusu. Berarti kurang cocok ya? Kurang. Lek masalah cocok atau enggak biar teman-teman yang milih. Soalnya kalau saya pun mau breeding mau fattening cocok semua. Soalnya memang sudah bisa gitu. Karena memang nanti kan orang-orang harus lihat dari kemampuannya, dari waktu, dari modal, dari tenaga gitu. Misalnya cocok ke breeding ya breeding. Misalnya cocok ke fattening seperti itu. Cuma fattening tadi ya itu tadi ada kelemahan, ada kelebihan, breeding juga ada kelemahan. Lah pemula berarti sampean menyarankan kalau pemula pengen ke fattening itu harus ada mentor yang fatteningnya. Maksudnya enggak, sampean lebih menyarankan breeding atau fattening? Lah aku pribadi yo sembarang Mas, enggak usah disarankan no. Biar milih sendiri. Ya. Soalnya kan kadang kita bilang gampang ternyata sulit. Kita bilang sulit ternyata gampang gitu loh. Kan setiap orang kan beda-beda tuh. Tuh. Nah, ini salah satu breeding ning fattening. Breeding ning fattening ini kita dapat bonus dari buntingan bawaan. Ada juga yang ternyata
yang terlalu besar itu untuk indukan sendiri. Yang ini ya. Yang ini si Garut ini loh. Terus itu. baik nih ngomong peluang ya. Peluangnya. Kalau peluang usaha, saya pribadi kalau kita mau nempel ke fattening kan ujung-ujungnya kan jagal. Iya. Berarti kita harus riset pasar dulu. Pasar jagal ini contoh masih besar enggak? Nah, kita kan berteman. Kalau misalnya kita masuk ke jagal ini, kita ya pakai barang masuk ke sini tuh jangan barang bibit, barang siap potong. Seperti itu. Tapi kalau pasar di breedingnya tinggi atau penyedia bibit, berarti kita juga tetap nempel orang fattening. Sebenarnya kan tetap sama, yang ditempel itu tetap sama. Bener akeh koncone rezekine akeh. Ya, kudu akeh konco lagi. Kudu akeh konco. Soalnya memang harus kita relasi minimal ya. Kalau kita belum punya teman ya ikut grup-grup seperti itu. Enek grup paling ternak. Ada grup. Coba promosi kali ya. Ya ora apa-apa ya to. Ada. Wes iki terus apa meneh iki? Selak nganu ya, selak mulih iki. Ya itu tadi untuk teman-teman misalnya ingin beternak, modal utamanya tetap bukan uang. Jadi tetap kita harus pengumpulan data dulu, terutama relasi-relasi. Pertemanan ya. Pertemanan. Add friend. Nanti tinggal di fallback atau enggak. Dan pertemanan bisa ya memang dengan peternak-peternak sukses ya. Peternak sukses boleh lah. Terus peternak pemula kita juga boleh buat pembanding. Misalnya yang sukses 7, yang pemula itu buat penyemangat atau ngancani perjuangan itu 3 gitu. Jadi adik kayak semangat mereka ya gitu. Jadi kalau kita langsung ke sukses, kadang semua sukses kita malah minder sendiri. Tapi kalau ada temennya merangkak naik, kita saling menyemangati. Ayo, jangan kendo. Aku beranak 2 ini, gonmu. Wah, gonku beranak 1. Wes gak apa-apa, penting mana, penting urip kan gitu dulu. Iya. Lah nanti kalau fattening, wah gonku ada yang nggak gemuk 1 ya. Tapi kan yang 10 ekor gemuk. Gitu Pok, lihat positifnya positif terus. Ya, wes positif. Yang tidak gemuk itu mungkin memang hobinya tidak mau gemuk. Iya, soalnya mau dibeli balik. Mau dibeli. Iya. Gitu. Soalnya untuk sebenarnya ada memang untuk ilmu itu kepakainya pas kita praktek gitu. Jadi agar jadi sebuah pengetahuan dan nanti di-upgrade sedikit-sedikit. Seperti itu. Dan karo belajar karo praktek ya memang. Iya. Jadi langsung kita terjun ya malah bahaya. Itu ya kayak itu tadi menulis tapi kita tidak bisa membaca itu tadi. Tapi kalau ada mentor kan ada yang ngajari membaca. Benar. Kan kita jelas punya modal tangan untuk menulis, bolpen untuk menulis, anggap aja seperti itu. Tapi tanpa mentor itu nanti akan acak-acakan. Kita sendiri nggak bisa baca, orang lain tidak tahu maksudnya. Seperti itu. Ini mau agak bijak ya ini mau. Ayo, wis gak apa-apa. Iki mau gak enek gak kelejingan. Gak kelejingan belas iki. Apa kelejingan saya iki ya? Iya. Iki piye iki? Foto ning ndi ge profile ben ketok. Oh, di sini lho. Begini ya. Ini terus. Kok ketok dombane sing cilik-cilik. Wis ngene ya. Pokoke nek fotomu insyaallah langsung up. Ini mungkin itu dulu ya. Itu dulu karena Mas Ferry mau ada kelulusan anaknya. Lulus apa iki, Mas? PAUD ya, PAUD. Jam 4 Zoom. Jam 4 ya Zoom. Mas, tak tutup dulu ya. Mungkin sekian dulu, aku bingung Mas. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.